Bab 059. Kok sepele sih? Itu penting tahu. Penting apanya? Toh kita juga udah makan malam barusan. Udahlah, nggak usah kebanyakan gaya pakai makan di luar segala. Intinya, kan sama-sama makan. Ya, kan sesekali aja, yang, sahut Valeri tak terima. Lagian pakai duitku juga. Aku nggak minta dinner romantis di luar pakai duitmu, aku cuma butuh kehadiran kamu aja sebagai suami. Gitu pun susah. Dirga mendecak kesal. Nggak usah sombong perkara kamu punya duit. Valeri menganga. Lah, kok malah aku dikatain sombong? Yang sombong juga siapa, sih? Dirga mengibaskan telapak tangannya. Tahu deh, ribet ngobrol sama kamu. Aku mau keluar. Valeri kesal bukan main. Kemana? Diajak dinner sama istri sendiri nggak mau, tapi malah mau keluar sendiri. Ini aku diajak ngopi sama yang lain, dadakan. Udah sih, nggak usah membesar-besarkan masalah sepele, kayak bocah aja. Valeri merengut. Ia tidak menjawab lagi dan membiarkan Dirga bersiap-siap pergi. Valeri memandangi Dirga yang pergi bahkan tidak mau pamit kepada Valeri. Ya setidaknya salam, cium kening istri, atau apalah. Mereka ini padahal hitungannya masih pengantin baru, tetapi Valeri justru tidak merasakan kemesraan khas pengantin baru. Setelah Dirga pergi, Valeri menghela napas panjang. Sejujurnya ia kepikiran dengan chat yang disematkan Dirga tadi. Ia belum sempat melihat secara langsung isi chatnya karena Dirga sudah lebih dulu merebut ponsel itu, tapi justru karena ia belum melihat langsung itu, Valeri jadi kepikiran terus. Sebenarnya siapa sih itu yang chatnya di-pin? Gumam Valeri gelisah. Berhubung Dirga pergi dan Valeri juga overthinking sendiri, akhirnya ia menghubungi Zaida. Setelah masalah 84 dengan Niki beres, Valeri belum bertemu dengan Zaida sama sekali karena wanita itu pulang ke rumah orang tuanya. Jujur saja, Valeri merasa kesepian. Untunglah, tak lama setelah Valeri menghubungi Zaida, wanita itu langsung mengangkatnya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu Danki. Mohon maaf mengganggu waktunya, kata Valeri. Nggak apa-apa, saya nggak lagi sibuk kok, Bu Dirga. Ada keperluan apa? Valeri mengembuskan napas berat. Mohon izin, apa Bu Danki beneran sedang nggak sibuk? Zaida di seberang panggilan mengernyit. Kenapa, Bu Dirga? Kok formal banget? Saya, kan sudah bilang kalau kita hanya berdua bicara santai saja nggak masalah dan iya, saya lagi nggak sibuk kok. Sebenarnya, saya kepengen curhat saja, Bu Danki, maaf kalau sepele. Ada masalah apa, Bu Dirga? Tanya Zaida. Sebenarnya, tadi saya ngelihat suami saya chatan sama seseorang dengan nama A. Kimura. Selain itu, chatnya juga di-pin. Saya penasaran dia siapa. Kimura. Siapa itu? Apa kamu pernah dengar namanya? Saya nggak pernah dengar namanya, Bu Danki. Maka dari itulah, saya bingung dan kepikiran siapa sebenarnya orang itu, pakai di-pin segala. Chat saya yang istrinya sendiri aja malah diarsipkan. Mendengar itu, Zaida tiba-tiba saja merasa gelisah. Meskipun Zaida sendiri tidak pernah dengar nama yang disebut Valeri, tetap saja ia khawatir. Masalahnya, seharian ini Dirga juga terus-terusan mengirim chat kepada Zaida meskipun Zaida sudah mengabaikannya. Malahan, Zaida sampai membisukan chat dari Dirga itu agar tidak mengganggu, jadi, chat Dirga tidak ia baca sama sekali.
Apa mungkin ya? Batin Zaida di seberang panggilan. Bu Dirga, apa kamu sempat lihat chatnya? Tanya Zaida. Saya nggak sempet, Bu Danki. HP-nya keburu direbut sama suami saya. Saya bingung banget itu siapa. Namanya kayak Jepang tapi kode nomornya Indonesia kok. Apa mungkin itu nama samaran ya? Sejujurnya, Zaida juga berpikir sama seperti Valerie, hanya saja ia tidak mau membuat wanita itu semakin overthinking. Selain itu, Zaida juga sudah pernah mengatakan kepada Valerie bahwa ia tidak mau ikut campur terlalu dalam di rumah tangga orang lain karena ia takut salah bicara dan malah memperburuk keadaan. Saya doakan yang terbaik saja untuk kalian berdua ya, Bu Dirga. Jangan terlalu overthinking, nanti nggak baik untuk kesehatan. Zaida benar-benar merasa bersalah bicara seperti itu, sebab, Dirga memang terus-terusan menggodanya padahal pria itu sudah jelas-jelas memiliki istri. Memang Zaida tidak menanggapi apa-apa, tetapi tetap saja ia merasa ada beban mental tersendiri kepada Valerie. Apalagi, Valerie sudah sangat baik kepadanya dan juga telah menolongnya atas permasalahan Niki. Terima kasih ya, Bu Danki. Memang hanya kepada Bu Danki saja kalau curhat bisa jadi lebih tenang, kata Valerie seraya terkikik geli. 85. Sama-sama, Bu Dirga. Oh iya Bu Danki, saya tadi juga baru saja dari kantor polisi. Niki mengalami halusinasi berat dan terus mengamuk. Dia juga meracau terus ngomong kalau pernikahannya dengan Park dan Ki akan telat kalau dia nggak segera dikeluarkan. Zaida kaget. Niki halusinasi. Benar. Saya lihat sendiri kok tadi. Dia juga kelihatan berantakan. Agak memprihatinkan sih, tapi ya mau bagaimana lagi. Saya harap mentalnya nggak apa-apa sih supaya dia tetap bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Zaida terdiam mendengar penjelasan Valerie. Niki halusinasi parah. Entah mengapa Zaida merasa itu seperti karma. Sebelumnya, Zaidan dianggap halusinasi oleh Firza gara-gara kelakuan Niki. Sekarang Niki yang menjadi sebab Zaida dikira halusinasi malah stres sungguhan. Lalu kata polisi bagaimana, Bu Dirga? Maksudnya, tindakan apa yang akan mereka lakukan untuk Niki? Kalau tadi katanya mereka mau panggil profesional untuk memeriksa kondisi Niki. Zaida mengembuskan napas berat. Begitu ya? Yah, semoga saja proses hukumnya berjalan lancar. Amin. Oh ya? Bu Danki kapan balik ke asrama? Tanya Valerie. Sebenarnya baru beberapa hari saja Bu Danki pulang ke rumah orang tua, tapi rasanya kayak udah lama, hehe. Zaida tersenyum mendengarnya. Saya belum tahu, Bu Dirga. Lagi pula abah saya juga masih lemah, saya pengen bantu Umi buat jagain abah dulu. Oh, begitu ya. Semoga abahnya Bu Danki segera pulih seperti sedia kala. Kasihan itu Pak Danki kayaknya galau berat, pasti butuh belayan istri, kata Valerie setengah menggoda. Zaida jadi malu sendiri, Bu Dirga bisa aja. Valerie tertawa. Mereka lanjut mengobrol santai sampai agak lama. Valerie merasa kekhawatiran di hatinya lumayan berkurang. Lalu, karena sudah cukup lama mereka teleponan, Valerie pun pamit untuk menyelesaikan panggilannya. Firza berusaha menerapkan saran dari Mayor Ilham untuk jangan terlalu sering mengirim pesan kepada Zaida. Apalagi tujuan Zaida pulang ke rumah orang tuanya juga untuk menenangkan diri. Namun, tangannya tetap saja merasa gatal. Ia berkali-kali mengecek ponselnya dan menatap kontak Zaida cukup lama,
berharap sang istri mengiriminya pesan. Sayang sekali, harapannya selalu berakhir menyedihkan. Ayolah, satu chat saja, Zaida, aku benar-benar gelisah kalau begini terus. Firza memijat kepalanya sendiri. Setidaknya, hari ini ia sudah bertahan untuk tidak terlalu melakukan chat kepada Zaida, tetapi hal itu benar-benar membuatnya tersiksa. Setiap kali memegang ponsel, Firza refleks pasti mengetik chat, lalu ibu jarinya akan bergetar hebat karena ia berusaha keras menahan diri untuk tidak menekan tombol send kepada Zaida. Firza berharap Zaida akan merindukannya juga kalau ia tidak terlalu sering mengirim pesan. Barangkali, saran dari Mayor Ilham berhasil. Dia terus menunggu Zaida menghubungi Firza duluan. Sayang sekali, Firza lupa. 86. Bahwa perempuan yang sedang merajuk itu sangat kuat mental sekali untuk menahan rindunya. Tentu saja Zaida akan keras kepala dan tidak mau menghubungi Firza duluan. Tiba-tiba ponsel Firza bergetar. Ia langsung sigap membuka aplikasi perpesanan tersebut. Ekspektasi Firza, Zaida mengirimkan pesan padanya tetapi ternyata bukan. Itu adalah pesan dari rekannya yang mengajak kumpul malam ini di warung kopi dekat asrama. Katanya mau ditraktir. Firza seketika menghela napas kecewa. Namun, karena ia juga sedang suntuk akhirnya Firza mengikuti kegiatan ngopi itu bersama yang lainnya. Sebenarnya, Firza bukan tipe orang yang suka nongkrong-nongkrong, apalagi jika tidak ada hal yang penting. Namun, kali ini ia memutuskan untuk berpartisipasi untuk melepas penat dan jenuhnya. Sesampainya di warung kopi itu, rupanya yang datang lumayan banyak. Bahkan ada Dirga juga di sana. Firza menyapa mereka seperlunya, tetapi ia tidak banyak bicara. Bahkan ketika yang lainnya mulai membahas banyak hal dari yang relate dengan pekerjaan mereka sampai ke hal-hal lain yang receh, terutama tentang perempuan impian yang ingin dijadikan istri oleh para anggota yang masih lajang. Seperti yang lagi viral, Ica Brigade dan Dinda Teng. Sejak datang ke warung itu, Firza terus-terusan menatap ponselnya. Biar kata ia berusaha mengikuti saran Mayor Ilham, ujung-ujungnya tetap saja Firza menantikan pesan dari Zaida. Ya, barangkali penantian Firza berbuah manis. Sementara yang lain sibuk mengobrolkan banyak hal, Firza malah tidak menyimak sama sekali. Kebetulan, posisi duduk Firza bersebelahan dengan Dirga, jadi pria itu juga sejak tadi melirik-lirik Firza secara diam-diam. Kapten, sepertinya dari tadi lihatin HP terus, apa ada pesan atau panggilan yang ditunggu? Dari istri tercinta misalnya. Firza digoda oleh salah satu anggota yang bernama Aryo, karena sejak tadi diam saja dan tidak ikut mengobrol dengan yang lainnya. Hanya jaga-jaga, jawab Firza seperlunya. Berhubung respon Firza juga dingin, yang lain tidak berani bertanya lagi. Lalu, setelah beberapa saat Firza berkali-kali memeriksa ponselnya, tiba-tiba benda persegi panjang itu kembali bergetar. Ada pesan masuk. Kelopak mata Firza seketika melebar saat melihat nama bahwa itu adalah pesan dari Zaida. Lagi apa? Hanya pesan singkat itu yang dikirimkan Zaida, tetapi reaksi Firza rupanya luar biasa. Jelas, Firza senang bukan kepalang. Yes yes yes. Ia refleks berdiri sambil berteriak kegirangan seperti abis menang undian hadiah tamasya ke bulan. Pergerakan tiba-tiba itu membuat semua orang yang ada di sana kaget dan menatap Firza dengan ekspresi heran. Kapten, ada apa? Tanya salah satu dari rekan Firza. Firza tersadar dengan reaksi kegirangannya yang berlebihan.
Ia menurunkan tangannya yang tadi terkepal ke atas setelah hore-hore. Bukan apa-apa, jawabnya singkat. Kemudian duduk kembali ke tempatnya. Matanya kembali fokus menatap layar ponselnya untuk membalas pesan dari Zaida. Dirga yang duduk tak jauh di samping Firza melirik layar ponsel yang masih menyala itu dan melihat pesan dari Zaida. Saat itu juga, ekspresinya berubah, ia langsung 87. Mengepalkan telapak tangannya kuat-kuat. Sialan, batin Dirga kesal. Masalahnya, ia berkali-kali mengirim chat kepada Zaida dan tak satu pun dibaca oleh wanita itu, makanya melihat Zaida mengirim pesan kepada Firza, hati Dirga seketika panas membara. 88. Firza masih kegirangan. La ingin langsung membalas pesan Zaida, jadi Firza akhirnya izin untuk pulang duluan dengan alasan ada keperluan. Ya, Firza tidak berbohong juga kok. La memang ada keperluan, yakni membalas chat dari Zaida. Setelah bersabar cukup panjang dengan mencoba saran Mayor Ilham, mana mungkin Firza akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Sesampainya di rumah, Firza langsung mengetik balasan. Bukan jawaban pertanyaan Zaidan yang ia kirim, melainkan malah pesan lain yang terkesan tidak nyambung. Kangen. Pengen dengar suara kamu, Zaida. Zaida di seberang sana mengernyit. Balasan Zaida muncul hanya sekian detik setelah Firza mengungkapkan kerinduannya. Gak nyambung. Firza terkekeh membaca balasan singkat itu. Meski terkesan dingin dan cuek, tetapi Firza tetap merasa bahagia karena Zaida mengirim chat duluan. Saya boleh telepon? Enggak. Sebentar aja juga enggak masalah, yang penting bisa dengar suara kamu. Chat itu tidak langsung dibalas oleh Zaida. Ia membiarkannya dalam mode sudah terbaca selama beberapa saat. Zaida bingung harus membalas apa. Waktu yang cukup lama itu ia gunakan untuk berpikir. Zaida masih gengsi kalau mau teleponan dengan Firza, tetapi ia sendiri juga ingin mendengar suara Firza. Masa dia juga rindu? Akhirnya karena terlalu lama berpikir, kali ini Zaida menyerah juga. Ia pun memberikan konfirmasi singkat kepada Firza dengan balasan, iya, bahwa pria itu boleh untuk menelepon dirinya. Setelah konfirmasi tersebut, Firza langsung menghubungi Zaida. Di situ, Zaida langsung menerima telepon Firza, tetapi ia tidak langsung bicara dan membiarkan Firza bicara duluan. Halo, selamat malam Zaidaku. Assalamualaikum, sapa Firza. Suaranya sangat tampak bahwa ia senang bukan main. Waalaikumsalam, jawab Zaida cuek. Firza sudah berekspektasi kalau Zaida pasti akan bicara sedikit-sedikit dan cuek, jadi ia tidak terlalu kaget. Sebenarnya, dengan Zaida mau bertelepon dengannya saja Firza sudah bahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Tadi makan malam sama apa? Seadanya aja, kata Zaida. Firza tersenyum geli. Ia jadi membayangkan ekspresi Zaida yang cemberut karena merajuk. Pasti wajahnya sangat lucu dan menggemaskan. Ah, dia jadi semakin rindu saja. Kabar Abah bagaimana? Apa sudah membaik? Saya pengen jenguk Abah juga tapi beliau pasti masih marah sama saya ya. 89. Zaida hanya berhampelan. Yang dikatakan Firza benar. Meskipun Abah tidak mengatakannya dengan gamblang, tetap saja Zaida tahu kalau Abah masih kesal dengan Firza. Semoga Abah segera pulih seperti sedia kala ya. Oh, mau saya kirimkan bingkisan buat Abah. Kalau hanya barangnya saja yang dikirim Abah pasti nggak marah, kan? Zaida menghela napas panjang di seberang panggilan.
Nggak usah, Abah nggak boleh makan sembarangan. Begitu ya? Lalu saya harus apa untuk meluluhkan hati Abah? Zaida tidak menjawab. Firza terus berceloteh banyak hal padahal Zaida hanya menjawabnya singkat-singkat saja. Anehnya, kalau memang Zaida masih risih dengan Firza, seharusnya ia langsung mematikan saja panggilan tersebut. Namun, ia malah terus mendengarkan semua ucapan Firza meski hanya merespon cuek sesekali. Mas, denger ya. Aku mau telepon sama kamu bukan berarti udah maafin kamu, kata Zaida menegaskan.